Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David anak Isai. Tapi kita lihat di sini dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20, karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar dari Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearer-nya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith. Iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami kegoncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan the armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tidak banyak yang punya senjata. Itu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin.